Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan membahas komunikasi persuasif yang akan dijelaskan oleh Farah. Halo. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah adanya kesempatan yang sama untuk saling memengaruhi, memberitahu komunikan tentang tujuan persuasi, dan mempertimbangkan keberadaan komunikan. Istilah persuasi ini bersumber dari bahasa Latin yaitu persuasion, berarti membujuk, mengajak, dan merayu. Adapun menurut para ahli, yang pertama, menurut Purnawan dalam Enjang dan Dul Wahab, persuasi pada prinsipnya adalah influence yang menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal. Dengan demikian, fokus dari persuasi adalah memengaruhi orang lain dengan menggunakan komunikasi, baik komunikasi melalui kata-kata, verbal, secara langsung dan secara tertulis maupun menggunakan lambang, kode, dan isyarat atau non-verbal. Selanjutnya yaitu menurut Burgon dan Hafner dalam Herdian meringkas beberapa pendapat ahli bahwa komunikasi persuasif itu adalah proses komunikasi yang bertujuan memengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain agar menyesuaikan pendapat dan komunikator. Selanjutnya, Scrum dalam Kustadi Suhandang, agar komunikasi persuasif ini berjalan efektif, maka ada usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan perhatian komunikan sebagai langkah awal yang utama, yaitu memperhatikan situasi ketika komunikasi itu akan berlangsung, kondisi pribadi dari komunikan, kondisi norma yang ada dalam kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiza. Nah, selanjutnya klasifikasi dan tujuan. Sketcher mengklasifikasikan persuasi menjadi dua jenis. Yang pertama persuasi sistematis atau systematic persuasion dan persuasi heuristik atau heuristic persuasion. Persuasi sistematis mengacu kepada proses memberikan pengaruh melalui perubahan sikap atau keyakinan dengan basis pemikiran, logika, dan pemberian alasan atau logic and reason. Yang kedua ada persuasi heuristik, mengacu pada proses persuasi yang dilakukan melalui perubahan berdasarkan penerapan kebiasaan dan emosional. Tujuan komunikasi persuasif ada 3. Yang pertama, membentuk kesadaran khalayak untuk mengetahui segala sesuatunya tentang pesan komunikasi yang diinformasikan melalui media komunikasi yang digunakan. Yang kedua, menciptakan perasaan khalayak sedemikian rupa sehingga menyukai dan menerima gagasan atau pesan komunikasi atau ide yang ditawarkan kepadanya. Dan yang ketiga, mendorong khalayak agar berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan atas penyampaian komunikasi tersebut. Nah, selanjutnya ada pentingnya dari komunikasi. Yang pertama, membantu perkembangan intelektual dan sosial komunikan. Yang kedua, membentuk jati diri komunikan, identitas atau jati diri. Komunikan terbentuk karena ada komunikasi dengan orang lain. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri komunikan. Keempat, memberikan manfaat, memelihara, dan meningkatkan hubungan dan sikap positif antara komunikator dengan komunikan. Prinsip-prinsip komunikasi persuasif. Yang pertama, prinsip pemaparan selektif. Yang kedua, prinsip partisipasi khalayak. Ketiga, prinsip inokulasi. Dan yang keempat, prinsip besaran perubahan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Arimbi. Nah, baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan hambatan-hambatan pada komunikasi persuasif. Yang pertama itu ada noise factor yang berupa suara yang mengganggu. Yang kedua, semantic factor berupa pemakaian kata-kata yang menimbulkan masalah. Yang ketiga, interest atau kepentingan, membuat orang banyak selektif dalam penghayatan. Yang keempat, ada motivation, mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima, ada prejudice atau prasangka, yang merupakan hambatan seseorang yang mempunyai prasangka kepada orang lain, baik prasangka buruk maupun baik. Yang berikutnya ada taktik komunikasi dalam persuasif. Yang pertama adalah taktik partisipasi. Yang kedua ada taktik asosiasi.
Yang ketiga taktik payoff idea atau fear arousing. Yang keempat adalah taktik cognitive dissonance. Yang kelima taktik icing device. Dan yang keenam taktik red herring technique. Komunikasi persuasif dalam pandangan Islam adalah komunikasi dan dakwah memiliki kolerasi positif dalam menghubungkan antara keduanya. Dakwah sebagai proses penyampaian informasi yang mengandung nilai tabsyir atau penyampaian komunikasi atau dakwah yang berisi kabar yang menggambarkan bagi yang mengikuti dakwah. Oleh karena itu, dakwah merupakan proses pengkomunikasian dan komunikasi sebagai sarana dalam dakwah. Komunikasi persuasif dalam perspektif Islam. Yang pertama ada metode komunikasi persuasif dalam perspektif Islam. Yang pertama ada metode hikmah. Yang kedua metode pemberian nasihat yang baik. Yang ketiga metode mujadalah. Selanjutnya ada etika komunikasi persuasif dalam perspektif Islam. Yang pertama ada kualan baliga atau bicara efektif. Yang kedua kaulan karima, mencerminkan akhlak terpuji. Yang ketiga maisyura, berbicara dengan baik dan pantas. Yang keempat kaulan ma'rufan, tanggung jawab. Yang kelima kaulan layinan, berbicara dengan lemah lembut. Dan yang terakhir ada kaulan syadida, yang berbicara dengan benar. Nah, jadi itulah beberapa topik-topik yang ada di dalam komunikasi persuasif. Nah, jadi itu dia penjelasan tentang komunikasi persuasif. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.